Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Azhari dengan NIM 201030108. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan materi tentang pemeriksaan sistemik khusus neurologi Ashworth AIS, Canadian Neurology Scale, dan Neck Presentation Scale. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pemeriksaan sistemik khusus neurologi Ashworth AIS dan Canadian Neurology Scale serta Neck Presentation Scale. Baiklah, yang pertama adalah pemeriksaan neurologi. Pemeriksaan neurologi itu meliputi pemeriksaan kesadaran dan fungsi leher. Selanjutnya ada saraf otak, tanda rangsangan meningeal, sistem motorik, sistem sensorik, refleks, gait, dan sistem koordinasi, serta pemeriksaan provokasi pada sindroma nyeri tertentu. Baiklah, selanjutnya ada pemeriksaan Ashworth atau modified Ashworth. Pemeriksaan Ashworth ini merupakan skala untuk mengukur spastisitas pada pasien yang mengalami lesi pada sistem saraf, pusat neurological disorder. Skala ini menilai resistensi pasif yang terjadi pada sendi yang dirasakan oleh pemeriksa, langkah-langkah perlawanan selama pasif jaringan lunak, peregangan, dan digunakan sebagai ukuran sederhana kelenturan. Selanjutnya adalah nilai-nilai Ashworth. Nilai-nilai Ashworth yang itu terdiri atas 6. Yang pertama adalah 0. Kalau 0 sendiri itu tidak ada peningkatan tonus otot. Selanjutnya ada nilai 1. 1 itu ada peningkatan sedikit tonus otot, ditandai dengan terasanya tahanan minimal pada akhir ROM atau range of motion pada waktu sendi digerakkan fleksi atau ekstensi. Selanjutnya ada 1+. Nah, 1+ ini ada peningkatan sedikit tonus otot, ditandai dengan adanya pemberhentian gerakan atau cage, dan diikuti dengan adanya tahanan minimal sepanjang sisa range of motion-nya atau ROM-nya. Tetapi secara umum sendi tetap mudah digerakkan. Selanjutnya ada nilai 2. Nilai 2 ini peningkatan tonus otot lebih nyata sepanjang sebagian besar ROM, tapi sendi masih mudah digerakkan. Nah, yang keempat ada 3. Nilai 3 itu peningkatan tonus otot yang sangat nyata, gerakan pasif sulit dilakukan. Selanjutnya adalah nilai 4, yaitu sendi atau ekstremitas kaku atau rigid pada gerakan fleksi atau ekstensi. Baiklah, selanjutnya ada pemeriksaan AIS. Pemeriksaan AIS ini atau pemeriksaan AIS ini ada beberapa seperti anamnesis, selanjutnya ada pemeriksaan fisik, diagnosis banding, dan pemeriksaan penunjang. Baiklah, saya ingin melakukan share screen sebentar. Nah, baik, selanjutnya ini adalah pemeriksaan AIS. Untuk pemeriksaan AIS sendiri itu kan tadi sudah saya sebutkan, ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik, selanjutnya ada diagnosis banding, dan pemeriksaan penunjang. Nah, AIS ini AIS ini membuat sebuah tabel di mana fisioterapis ini nantinya baik, saya ulangi. Jadi AIS ini merupakan singkatan dari American Spinal Injury Association atau Asia Impairment Scale. Nah, si AIS ini membuat sebuah tabel di mana fisioterapis nantinya ini bisa mengukur kerja saraf atau refleks saraf.
Selanjutnya ada sistem penilaian ACE. Kita masuk ke sistem pemeriksaan dulu ya. Untuk sistem pemeriksaannya sendiri yaitu ada anamnesis. Anamnesis ini perlu dilakukan untuk menggali kejadian dan resiko dari cedera spinal. Beberapa hal yang ditanyakan pada saat anamnesis itu ada mekanisme cedera, keluhan neurologi, riwayat trauma, riwayat penyakit dahulu. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik pada cedera spinal ini dapat diawali dengan primary survey atau mencakup penilaian jalan nafas, pernafasan, sirkulasi dan disability GCS serta lateralisasi. Selanjutnya ada pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik ini berupa sentuhan ringan atau light touch dan pinprick test. Dilakukan pada 28 dermatom, mulai dari di sini ya. Ini mulai dari C2 sampai dengan S4 dan 5 pada sisi kiri dan kanan tubuh. Setiap modalitas dinilai secara terpisah, mulai dari ada 0, 1, 2, dan NT. Nah, untuk 0 sendiri itu adalah absen atau tidak bisa merasakan rangsangan. Dan nomor 1 ini bisa merasakan rangsangan, tapi dia samar-samar. Jadi kalau kita kasih rangsangan itu, dia bisa merasakannya, cuman kayak samar-samar, entah kita pijat atau kita beri rasa nyeri, itu dia bisa merasakan, tapi hanya samar-samar. Selanjutnya untuk nilai 2. Nilai 2 ini adalah nilai normal. Layaknya kita kalau kita cubit dia sakit, dipijat dia kerasa, seperti itu. Untuk NT sendiri itu adalah non-testable atau tidak bisa dites. Nah, nilai tidak bisa dites ini berpengaruh pada nilai ACE worksheet karena nilainya tidak bisa dijumlah dan hasilnya juga tidak akurat atau percuma. Selanjutnya ada pemeriksaan motorik. Nah, pemeriksaan motorik ini meliputi pemeriksaan sebentar mohon maaf, di pemeriksaan sensorik tadi total skor maksimalnya itu adalah 112 pada masing-masing sisi kiri dan sisi kanan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut untuk pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik ini meliputi pemeriksaan kekuatan otot pada 10 myotom berpasangan. Misalnya seperti ini. C5 sampai dengan C1. Lanjut dari L2 sampai dengan L1. Dengan skala 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk 0 sendiri itu tidak ada kontraksi atau gerakan. Jadi dia tuh sama dengan lumpuh total. Selanjutnya untuk nilai 1 itu ada gerakan minimal. Gerakan minimal atau dia tuh sudah memiliki tonus otot. Sudah bisa merasakan rangsangan. Untuk nomor 2 itu adalah nomor 2 dia sudah memiliki tonus otot, sudah mempunyai ROM atau range of motion, tapi dia tidak bisa melawan gravitasi. Atau gerakan aktif tapi tidak mampu melawan gravitasi. Baiklah, selanjutnya ada nilai 3, di mana nilai 3 ini sudah memiliki semuanya, seperti sudah ada tonus otot, ROM, serta bisa melawan gravitasi. Atau bisa disebut juga gerak aktif melawan gravitasi. Selanjutnya ada nilai 4, di mana nilai 4 ini dia sudah bisa melakukan semuanya, bisa melawan gravitasi, dan dia sudah diberi tahanan sedang atau minimal, atau bisa disebut dengan gerak aktif melawan tahanan. Dan untuk nilai terakhir atau nilai 5, itu dia sudah bisa semuanya dan sudah bisa melakukan tahanan full atau melawan tahanan penuh. Jadi layaknya orang normal yang bisa melawan tahanan penuh. Selanjutnya di gambar ini tuh ada dari C2 sampai dengan S5 ini merupakan letak titik utama saraf sensorik. Selanjutnya ada pemeriksaan rektal atau sacral sparing. Ini tuh sebentar. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil penilaiannya. Untuk hasil penilaiannya sendiri, oke, sebentar.
Nah, untuk Asia impairment kali ini ada beberapa penilaian seperti A, B, C, D, dan E. Kita mulai dari A. A ini adalah complete, yaitu tidak ada fungsi motorik dan sensorik yang ditunjukkan pada segmen skala dari S4 sampai dengan S5. Selanjutnya ada incomplete. Incomplete yang nilai B ini dia memiliki fungsi sensorik, tetapi tidak ada fungsi motoriknya. Jadi dia punya fungsi sensorik tapi tidak bisa melakukan motorik. Yang ditunjukkan sepanjang segmen dari S4 sampai dengan S5. Selanjutnya incomplete C. Ini dia sudah memiliki fungsi motorik yang menunjukkan di bawah level neurologis, di mana secara umum otot yang dipersarafi berada di bawah nilai 3. Selanjutnya ada incomplete D, yaitu fungsi motorik yang menunjukkan di bawah level neurologis, di mana secara umum otot ini dipersarafi berada pada nilai sama atau dengan lebih dari 3. Selanjutnya ada normal. Normal itu dia sudah mempunyai fungsi sensorik dan fungsi motorik normal. Sedikit saya jelaskan lagi ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pada Canadian Neurology. Jadi Canadian Neurology ini adalah alat yang divalidasi untuk mengevaluasi keparahan stroke yang dirancang untuk dilakukan pada pasien gawat darurat atau mengantuk, pasien stupor atau koma dievaluasi menggunakan GCS. Baiklah, untuk penilaian Canadian Neurologic Scale ini, pertama kita ada status mental. Status mental itu ada derajat kesadaran. Derajat kesadarannya itu mencakup kompos mentis atau mengantuk. Untuk kompos mentis nilainya sendiri 3, sedangkan mengantuk 1,5. Dan kedua ada orientasi. Orientasi terdiri dari 2, yaitu baik dan disorientasi. Untuk baik sendiri nilainya 1 dan disorientasi nilainya 0. Untuk verbal ini ada 3, yaitu normal, ekspresif, dan reseptif. Untuk normal sendiri nilainya 1, ekspresif itu nilainya 0,5. Kenapa nilainya 0,5? Karena di ekspresif ini dia terjadi gangguan ucapan. Atau kayak ucapannya itu ketika memberikan informasi itu kurang jelas, seperti itu. Selanjutnya untuk nilai reseptif itu 0. Selanjutnya ada status motorik 1. Status motorik 1 itu terdiri dari wajah, lengan proksimal, lengan distal, dan kaki proksimal serta kaki distal. Selanjutnya ada status motorik 2. Status motorik 2 itu terdiri dari wajah, lengan, dan kaki. Nah, untuk penilaian GCS itu, jadi kita masuk ke GCS ya. GCS itu seperti menilai tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran ini dinilai dari 3 aspek, yaitu respon mata atau kemampuan untuk membuka mata. Selanjutnya ada respon verbal atau suara, atau kemampuan pasien dalam berbicara dan respons motorik atau gerakan, atau juga kemampuan pasien untuk bergerak berdasarkan instruksi fisioterapis ya. Selanjutnya tingkat kesadaran. Macam-macam tingkat kesadaran itu ada 6. Yang pertama kompos metis atau kondisi sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun lingkungan. Pada kompos mentis ini, aksi dan reaksinya itu bersifat tepat dan sesuai. Selanjutnya ada tingkat kesadaran apatis, di mana kondisi atau keadaan pasien yang tampak segan dengan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada delirium, yaitu penurunan tingkat kesadaran pasien yang disertai dengan kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pengidap delirium sendiri ini akan tampak gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Disorientasi itu seperti kebingungan. Jadi dia mengalami gelisah, kacau, kebingungan, serta meronta-ronta.
Selanjutnya untuk somnolen. Somnolen ini ada letargi, terus ada obtundasi, dan hipersomnia. Untuk somnolen sendiri, yaitu kondisi yang ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberi rangsangan. Namun saat rangsangan dihentikan, seorang tersebut akan tertidur lagi. Jadi walaupun misalnya ketika kita memberi rangsangan, misalnya dengan kita cubit, mungkin dia akan terbangun. Tapi setelah tidak diberikan rangsangan, dia akan tertidur lagi. Itu adalah somnolen. Namun saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Pada somnolen ini jumlah tidur yang meningkat dan reaksi psikologis menjadi lambat. Selanjutnya ada yang kelima, ada soporus atau stupor. Soporus stupor ini keadaan yang mengantuk yang dalam, dia hampir sama kayak ini ya, kayak yang tadi somnolen, tapi bedanya di soporus dan stupor ini dia mengantuk yang dalam, dan pengidapnya ini masih bisa dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Kalau tadi hanya rangsangan biasa, dia sudah terbangun, tapi ketika rangsangannya tidak diberikan lagi, dia akan tertidur kembali. Pengidapnya ini masih bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat. Namun, mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal atau jawaban yang baik. Nah, selanjutnya pada soporus atau stupor ini refleks kornea dan pupilnya itu baik, tetapi sistem pencernaannya ini tidak terkontrol seperti BAB dan BAK. Stupor sendiri disebabkan oleh disfungsi cerebral diffuse. Selanjutnya ada koma. Nah, koma ini merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam pada tubuh pengidapnya. Dan tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap nyeri yang dirasakan. Baik, sebentar. Selanjutnya yaitu cara mengukur GCS untuk menilai tingkat kesadaran. Nah, kita masuk ke GCS atau Glasgow Coma Scale. Atau GCS ini merupakan skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Dulu GCS ini hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis. Nah, kan tadi sudah dijelaskan di awal, tingkat kesadaran itu dapat diukur dari 3 aspek seperti mata, suara, dan gerakan tubuh. Selanjutnya ada penyebab turunnya kesadaran itu. Penyebab turunnya kesadaran itu seperti otak ini kan merupakan organ utama yang bertugas menjaga kesadaran. Nah, agar bekerja dengan baik, otak itu membutuhkan asupan oksigen dan glukosa yang cukup. Glukosa yang cukup, mohon maaf. Selanjutnya ada minuman seperti kopi, coklat, teh, dan minuman energi yang mengandung kafein. Ini memberikan efek stimulan pada otak yang dapat membuat seseorang lebih terjaga. Sebaliknya seperti alkohol, obat-obatan seperti obat penenang, obat penghilang rasa sakit, obat epilepsi, atau obat stroke ini dapat memberikan efek mengantuk dan mengurangi tingkat kesadaran. Nah, cara mengukur tingkat kesadaran sendiri itu, tingkat kesadaran tertinggi atau bisa dibilang terjaga sepenuhnya itu berada di skala 15. Sementara yang terendah atau dikatakan koma itu berada pada 3. Untuk mengetahui skala GCS, fisioterapis akan melakukan pengecekan sebagai berikut. Yang pertama pada mata. Nah, nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata itu yaitu jika tim medis meminta atau membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri, tetapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap
jam, maka poin GCS yang diberikan adalah 1. Jika mata terbuka akibat rangsangan nyeri tersebut, poin GCS yang didapat adalah nilai 2. Selanjutnya, jika mata terbuka hanya dengan mendengar suara atau mengikuti perintah untuk membuka mata, maka poin GCS yang didapat adalah 3. Selanjutnya, jika matanya terbuka secara spontan tanpa perintah dan tanpa sentuhan, maka poin yang didapat adalah 4. Selanjutnya, melalui suara. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons suara itu ada 5. Yang pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikit pun, meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1. Dan yang poin kedua, itu jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, maka poin yang didapat yaitu 2. Selanjutnya adalah seseorang dapat berkomunikasi, tapi tidak jelas, atau hanya mengeluarkan kata-kata dan bukan kalimat yang jelas, maka poin GCS-nya itu adalah 3. Selanjutnya, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis, tapi pasien tidak seperti kebingungan atau disorientasi, atau percakapannya tidak lancar, maka poin yang didapat adalah 4. Selanjutnya, apabila seseorang menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, waktu, maka poin yang didapat yaitu 5. Selanjutnya, pemeriksaan GCS melalui gerakan. Baik, nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons gerakan itu ada 6. Poin pertama yaitu tidak ada respons gerakan tubuh, walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri. Untuk poin kedua, yaitu seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan atau jari kaki, atau dia cuma bisa menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri. Poin yang didapatkan adalah 2. Untuk yang ketiga adalah seseorang hanya dapat menekuk lengan dan memutar bahunya saat berdiri. Saat diberi rangsangan, maka poin GCS-nya itu adalah nilai 3. Selanjutnya untuk nilai 4. Nilai 4 itu seseorang yang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri. Nah, poin GCS yang diperoleh yaitu 4. Contohnya seperti seseorang yang dapat menjauhkan tangannya ketika cubit. Kan ada tuh kalau misalnya orang mau dicubit, dia langsung kayak narik tangannya gitu. Itu poin 4. Selanjutnya poin 5. Nah, poin 5 ini bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri. Jadi poin GCS-nya itu 5. Contohnya ketika tangan kita diberikan rangsangan nyeri, maka tangan akan mengangkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin 6. Seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke neck perception scale. Yang pertama yaitu pemeriksaan neck perception scale ini, pasien dalam posisi duduk di depan papan tulis dengan jarak 2-3 cm. Selanjutnya pasien akan diberikan sebuah pointer atau laser. Lalu pasien akan diarahkan untuk merotasikan kepalanya ke kanan atau ke kiri. Hanya salah satu saja. Untuk skornya sendiri apabila kurang dari 10 cm itu artinya baik, dan 10-20 cm itu artinya cukup. Tetapi apabila lebih dari 20 cm, itu berarti dia mengalami gangguan pada neck perception scale. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.